Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi saya menjumpai sahabat-sahabatku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Berita hangat masih seputar PDIP yang nekat mengajukan gugatan di PT UN Jakarta Timur. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video kocak dan lucu dari Mas Agri Fanani. Mas Agri ini juga menyoroti tentang nekatnya Pak Hasto dan kawan-kawan untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Padahal sudah ada keputusan dari MK. Namun tidak apa-apa, kita ikuti Mas Agri Fanani dalam reaksinya sebagai berikut. PDIP makin nekat, ya, dan PDIP makin ngeyel, ya. Bagaimana tidak? Ya, bukan Hasto kalau tidak ngeyel. Ya. Sudah putusan MK, dia terima dengan catatan. Di balik itu, PDIP menunjuk Gayus Lumbun untuk mendaftarkan ke PT UN. Iya. Ini apa lagi nih? Padahal semua orang tahu, ahli-ahli hukum juga tahu, kalau sudah putusan MK adalah final dan binding. Artinya, ya sudah tertinggi dan sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Ya. Aduh, rusak ini. Tapi bagi si cengeng ini, mereka mati menangis. Semua menangis. Kiai menangis. Pokoknya nekat dulu. Si cengeng ini nekat dulu. Perkara urusan belakangan. Yang penting nanti gampang. Gua nangis. Ya. Ntar gua yang nangis kalau nggak berhasil. Hari ini PDIP melalui pengacaranya Gayus Lumbun mendaftarkan PT UN menggugat KPU. Iya, luar biasa. Nanti saatnya rakyat menghukummu PDIP. Pilkada yang paling dekat tanggal 27 November, pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kita ciriin tuh. Kita ciriin calon-calon yang diusung oleh PDIP, baik gubernur, bupati, wali kota. Kita ciriin tanggal 20 November, kita hukum PDIP. Iya. Gampang. Caranya begitu. Ya, sebarkan video ini ya teman-teman ya. Dan ingat nanti kita akan terus-terusan bikin video, apalagi nanti menjelang tanggal 27 November. Ya, supaya orang ingat. Tidak pilih calon dari PDIP. Ya. Bikin ribet di negara ini. Kalau begini caranya, nggak konsekuen. Ketika menang, apa yang dia bilang? Apa yang dia bilang Megawati? Ketika kalah, apa yang dia lakukan? Kan nekat kan? Ya, namanya juga Hasto. Seperti apa pernyataan Gayus Lumbun? Simak videonya. Bahwa hasil putusan dismisal PT UN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak untuk dilanjutkan lagi, menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita. Artinya hukum masih berdaulat di negara kita. Bahwa apa yang kami mohonkan itu, ada yang mempersoalkan proses pemilu ini, apakah ada pelanggaran. Itu juga di PT UN, selalu di MK, selalu di MK. Kami berbeda. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Ya. Jadi apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang. Ini tugas kami. Rakyat menghukummu. Ya. Gampang kok. Gampang. tanggal 27 November saat pilkada serentak,
kita tidak akan memilih calon kepala daerah yang diusung PDIP. Ya. Yang setuju tulis di kolom komentar ya. Tulis kolom komentar setuju, tulis kolom komentar ya. Kita tidak memilih calon kepala daerah yang diusung PDIP. Coba kita simak pernyataan dari PDIP tentang putusan MK. Demokrasi dan demokrasi, di mana konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final and binding, pertama dan mengikat, maka sebagai konsekuensi PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi itu, PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Catatannya adalah bahwa apa yang menjadi pandangan hukum 3 orang hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, terutama yang menyangkut abuse of power yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang ikut campur di dalam proses pemilu yang baru lalu itu, tidak terjadi lagi dalam pemilu kada yang akan datang dan pemilu-pemilu berikutnya. Oh gitu, menerima dengan catatan. Abuse of power yang didengung-dengungkan terus oleh Hasto kan sudah dibantah oleh MK. Bacain di sidangnya kemarin, tidak terbukti. Gimana sih, ente ngikutin nggak sih? Dapat salinan nggak? Salinan putusan? Dibacalah kalau dapat salinan putusan. Kan di sana ada alasan-alasannya semua, ada fakta-faktanya semua. Dibacalah, bos. Woi, Bang, dibaca, Bang. Putusannya dibaca. Minta ke pengacara, minta ke todung. Kan abuse of power kan tidak terbukti juga. Apa buktinya? Kan itu omong-omong doang. Ente kadang-kadang. Aduh, jangan jadi bahan ketawaan loh, bos. Kalian kan orang-orang pinter. Orang-orang pilihan menjadi kader PDIP tuh. Jadi diketawain rakyat loh, bos. Kacau, makin kacau. Ya udah nggak apa-apa, bebas saja. Kita ngelihat aja. Nggak apa-apa, kan itu kita ikutin terus. Ya, di MK padahal sudah final, masih digugat lagi di PT UN, nggak apa-apa. Nanti di PT UN gagal, mana lagi? Nggak tahu. Apa? Gugatnya kemana? Ke dukun. Ya. Udah nggak ada saluran hukumnya lagi. Ya. Salurannya ke dukun. Kan tahu ya, teman-teman semuanya, masyarakat pada umumnya, tahu ya, PDIP seperti ini nih. Kalau menang, ya beda banget kan. Tapi kalau kalah kayak begini nih. Ini PDIP nih. Ini PDIP kayak begini nih kalau kalah nih. Ya, ingat, berkali-kali saya ajak, tanggal 27 November, pilkada serentak. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Sepakat kita tidak memilih calon dari PDIP. Iya, itu cara masyarakat menghukummu. Ada reaksi, ada aksi lah. Masa diem aja? Kita kan udah cukup diem aja, nggak melakukan apa-apa. Kalau kita kemudian rakyat menghukum, itu kan hak rakyat sepenuhnya. Tidak melalui proses hukum apapun kok. Caranya ya udah nggak usah kita pilih. Ya udah, kita lihat mana nih calon yang dicalonkan PDIP. Oh, udah nggak usah kita pilih. Milih yang lain, banyak. Ingat itu ya, ingat. Nanti aku akan ingetin terus-terusan ini di dalam video-video berikutnya. Oke, padahal di video sebelumnya, tapi nanti ini saya ulang, Ganjar juga sudah menerima sebagai capresnya. Mahfud MD juga sudah menerima, bahkan dia menjelaskan posisi MK kedudukannya dalam hal putusan perselisihan Pilpres ini. Kedudukan hukumnya juga sudah menjelaskan, tapi ya namanya PDIP, udah nggak apa-apa. Hasto nih sih kayaknya sih. Bu Mega nanti kontraproduktif loh Bu Mega. Kalau PDIP terus-terusan begini kontraproduktif loh Bu. Serius Bu. Serius nih Bu Mega. Percaya saya deh. Terus-terusan aja begini kontraproduktif loh Bu. Pilkada udah dekat loh. Ya, walaupun pemilihan legislatif DPRD provinsi kabupaten kota PDIP meningkat gitu ya dibanding yang 5 tahun yang lalu. Tapi ini pilkada nggak selalu langsung relate dengan itu loh Bu. Bisa saja kalah nanti semuanya. Pilkada serentak. Hati-hati Bu. Masyarakat sekarang kan gampang banget mengakses medsos. Itu sih saran saya ya. Tapi kalau Bu Mega juga sejalan dengan Hasto, ya udah, terserah. Kita tunggu aja nanti di pilkada serentak. Oke, kita coba simak pernyataan Ganjar usai putusan MK. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja. Akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima.
Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Oke, itu Mas Ganjar selaku capres udah menerima dan mengucapkan selamat kepada pemenang, ya. Karena memang ya ini proses panjang yang dia lalui dan sekarang sudah berakhir dan sampai titik ini kemudian ya selesai. Coba apa kata komentar Mahfud MD? Proses hukum tentang pemilu ini udah selesai. Tentang Pilpres tidak ada upaya hukum lagi, karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Ketika membuat hukum harus benar, menjalankan hukum harus benar, dan menjalani hukumnya juga harus benar. Dan ketika menerima putusan daripada konsekuensi hukum juga harus sportif. Dan sekarang sudah dijalani, Pak Mahfud bilang, dan perselisihan itu sudah disidangkan, dan sekarang sudah usai. Ya. Ya, tinggal PDIP sekarang yang ngotot. Nggak tahu ini benar dari instruksi Bu Mega atau dari Hasto sendiri nih. Ya, tentu ngomong sama rekan-rekannya ya. Atau instruksi dari Bu Mega nih. Apapun itu, ingat, saya berkali-kali nanti akan terus reminder lagi, bahwa tanggal 27 November ada pilkada serentak, saatnya rakyat membuktikan menghukum PDIP. Setuju? Tulis di kolom komentar. Iya. Oke, tidak ada upaya hukum lagi, terserah PDIP mau PT UN, kita saksikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.